Oke, hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai? Selamat berjumpa kembali malam minggu. Semoga di malam minggu ini kalian semua dan kita selalu diberkati dan selalu pokoknya Tuhan selalu memberkati orang, oke? Jadi di video kali ini masih tetap bersama dengan Marvel Damar. Jadi masih saya ditemani oleh sepupu saya yang baru tiba dari Bunta. Tadi susu kita sekitar jam 6:30. Bagaimana perjalanan, aman? Seru. Yes. Perjalanan itu semuanya terlihat seperti pemandangan-pemandangan yang indah. Itu terlalu biasa. Dia cuma lekos-lekos. Jadi sambil tolong minum. Buat kamu di sana sediakan minuman kalian? Dengan ada minuman? Ada dong. Saya juga ada. Jadi sambil orang minum, sambil orang dengar video, orang nikmati dengan secangkir kopi ya. Dengan sebotol cantik. Oke. Ada juga ini, apa dia bilang? Roti Bandung. Oke, jadi teman-teman, pada video kali ini orang jangan terlalu yang serius-serius, orang santai-santai. Yang orang akan bahas saat ini adalah momen-momen indah di masa kecil. Karena kalau orang bernostalgia di masa kecil itu adalah hal-hal yang paling menyenangkan dan sangat-sangat luar biasa. Karena di masa kecil itu banyak hal yang orang lakukan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Tidak ada kata stres. Karena waktu masih kecil, orang semua refresh itu otak. Jadi, orang mau flashback, bernostalgia dengan masa-masa kecilnya orang. Jadi, buat teman-teman, silakan menikmati video ini. Jadi buat EPL, orang mulai pertama masa-masa paling menyenangkan waktu masa kecil, sebelum masa sekolah. Masih orang bukan balita sih, tapi anak-anak yang paling menyenangkan. Main pasir. Di mana ini main pasir? Di pantai? Ada pasir kan biasa di depan rumah itu. Biasa kan ada pasir-pasir yang ditampung-tampung. Oh, kalau pasir yang dibikin gundukan begitu? Ya, itu serunya tuh main pasir. Apalagi kalau ada orang bilang oto-oto mobil-mobilan itu. Jadi karena begini, kalau dari sudut pandang orang dewasa, itu orang lihat tumpukan pasir. Iya. Gitu. Tapi kalau dari sudut pandang anak-anak, itu dilihat adalah gunung yang tinggi. Jadi sama seperti orang naik-naik gunung kan. Apalagi ada oto melewati gunung-gunung. Tapi itulah pola pikir yang sangat-sangat menyenangkan. Ya, anak-anak. Biarpun di marah-marah, tapi orang tetap bikin. Di waktu di marah orang berhenti. Tapi di waktu tidak ada orang yang melihat, main lagi. Itu momen-momen yang luar biasa. Terus kalau perbedaan kan, kalau orang di Luwuk, ngana di Lowonggo. Tapi setiap liburan sekolah, berhubung saya ini sekolah di Luwuk, dari masih SD, so tinggal di Luwuk. Jadi setiap liburan saya selalu sempatkan untuk pulang. Karena yang hobi bajemput itu biasa opa. Kalau bukan opa, oma. Yeah. Dong tahu-tahu so tinggal 2 hari lagi so mau dekat libur dong. Orang sudah datang jemput. Jadi sampai di sana itu aktivitas lari baron lapangan. Karena di Luwuk naik gunung turun gunung, susah untuk lari-lari. Banyak oto. Kalau di sana lapangan luas sekali. Nah, itu. Jadi kalau pulang dari sini yang saya pikirkan cuma itu lapangan. Karena di sana trompet lapangan itu ada di tengah kampung. Putar lapangan itu jalan raya semua. Jadi semua aktivitas sore di orang-orang di kampung itu fokus di lapangan. Mau di anak-anak, mau orang tua, semua fokus di lapangan. Jadi itu yang paling saya tunggu-tunggu. Mau bermain sepeda, pokoknya mau masuk di got, masuk jo. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau ngana sendiri, kalau yang sering orang lakukan sama-sama itu, apa yang paling berkesan? Maksudnya waktu orang masih sama-sama? Sama-sama, iya, yang orang bikin sama-sama di sana.
yang paling berkesan itu apa ya, di waktu anak pulang kan bisa ada permainan juga bapak kamari. Jadi kamu terima tampias ya? Jadi terus kalau nggak macam semua datang, ini semua datang, senang sekali kan. Jadi yang kamu ingat saya ini datang bukan karena kita saudara tapi karena permainan. Karena ada permainan baru. Boleh. Kalau kita yang ingat orang dua itu no. Kalau waktu orang bajaga masih kecil. Kalau semua dekat bermain, ini anak masih tidur. Jadi orang sampai made meli, dia suruh babue. Pokoknya jangan sampai ini anak tak bangun. Jadi orang berpikir bagaimana bicara supaya bisa bermain. Nah, kita kuleto sedikit. Jadi kita minta maaf kalau sekarang so besar kan so aman. Dulu kita kuleto sedikit supaya dia menangis. Madek datang baru kita go. Supaya dia tahu terdoki kurang ajar kan. Tapi biar bagaimana tetap harus kasih maaf. Karena orang yang tua. Karena kalau nggak kasih maaf, nggak dikutuk jadi bunga tai ayam. Kalau dulu yang paling saya takut kalau di ngasih anak-anak itu wall masih hidup dia tuh soal almarhum. Nah itu almarhum. Tapi sebenarnya DP orang itu baik sekali. Dia baik sekali. Karena ketika saya sudah dewasa saya sempat ketemu dia itu DP orang baik betul, cuma DP perawakan wajah itu agak sangar. Jadi dulu anak kecil itu torong-torong peleting ini kalau mau dikasih takut, mau tidur siang atau mau apa? Itu wall. Awas kalau ngana wall mau dapat ngana mau bawa sama wall atau mau. Tapi sebenarnya itu almarhum itu dia orang yang paling baik. Dia bagus batogor. Kalau dia batogor duluan, baru dia orang pokoknya punya baik no. Jadi buat almarhum turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Karena orang punya kenangan tersendiri dengan almarhum. Jadi kalau ada lagi kalau di Kuala tapi lalu Opak Pondok masih ada yang dekat di Kubuan itu dekat Kuala. Iya. Kalau bermain di situ permainan yang paling rasa seru kalau di Kuala apa? Yang paling seru itu main bikin bundaran-bundaran lihat pakai pasir itu campur tanah baru lempar-lempar. Maksudnya baku lempar begitu? Ya. Tunggu. Kalau tak salah DP nama itu bom pasir. Ya. Dia terang kalau semua menyelam buku ambil itu. Iyo, itu paling seru. Baru kalau bagusnya itu momen-momen masa kecil masih belum tahu malu. Ya, biar batal lanjang. Iya, itu dia. Paling seru itu mandi kuala kalau rame-rame batal lanjang. Cuman kalau ada perempuan datang ya pakai cawat. Iyo. Maksudnya tetap ada malu, cuma DP keseruan itu kalau orang sama laki-laki habis main bola atau apa. Ya. Memang mandi bugil-bugil ria. Orang bilang kalau ada HP so bisa bawa foto lalu sok anak porno aksi tuh. Telanjang bulat. Tapi itu hal yang paling seru dan paling menarik. Baru kan dulu orang biar so besar-besar kan tidak ada malu biar aku dapat telanjang. Tapi sekarang anak kalau saya perhatikan itu biar masih kecil so malu-malu dilihat. Tidak, karena begini. Perbedaan anak-anak zaman sekarang dan anak-anak zaman 90-an itu dorang kurang interaksi kalau menurut saya. Dorang kurang interaksi karena anak-anak zaman sekarang itu dorang lebih banyak virtual, lebih banyak di sosial media, lebih banyak bermain game saja. Untung-untungan dorang ada 5 orang ini main mabar orang bilang. Untung-untungan ada bercerita. Dorang bercerita tapi mata fokus di handphone. Jadi orang bilang interaksi itu agak kurang, betul. kan? Apalagi dorang sejarang berasa itu yang namanya bermain dan alam. Itu agak-agak kurang. Cuma masing-masing ada penilai plus kan. Kalau orang dulu berarti banyak mengenal tentang alam. Physically, orang anak-anak yang lebih physically. Kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial, dorang lebih cenderung bermain dengan teknologi. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Dorang sekarang lebih paham teknologi. Di lettingnya torang teknologi masih kurang. Torang lebih ke alam. Kalau dorang sekarang lebih maju orang bilang kan.
Iya. Tetapi itu kebersamaan, mungkin orang lebih unggul dalam kebersamaan dan akrabnya pertemanan itu, ikatan pertemanan itu mungkin orang lebih akrab Iya, daripada orang sekarang kan. betul. Karena dong belum tentu baku haga. Memang bagaimana mau bawa ke HP, mata semua di HP. Iya kalau orang kan main-main sembunyi. Ya, Apa dia nama blengko. ya betul. Apalagi sekarang kalau so lihat Facebook, hele orang bercerita menjawab, mata di HP begini. Bagus kalau masih berespon, biasa so tidak. Padahal dia bilang pongo, padahal tidak, pura-pura pongo. Iya, jadi buat anak-anak zaman sekarang, kamu rasa itu bacari apa dia namanya? Bacari katak putih di bukan selokan, apa itu? Saluran air di sawah. Kamu belum tahu DP nikmat kala-kala kamu mabar. Karena orang bacari katak putih juga mabar, main bareng. Rame-rame gerombolan. Malam pakai lampu, ada pok-pok lewat. Mabar, orang sikat, orang lebih berinteraksi, betul-betul memang fighting spirit. Pulang basa-basa. Paling pece. Paling enak apa sebenarnya? Dia rasa apa itu katak putih? Ayam? Kayak sejenis itu, cuman dia memang enak sekali. Apalagi kalau digoreng. Cuma tak gantung ya. Tergantung. Daging kurang kecil. Kurang daging. Jadi buat teman-teman semua, itu hal yang paling menyenangkan. Pokoknya kamu yang lahir di tahun 90-an pasti tahu hal-hal yang menyenangkan kan. Yang kayak orang ini main layang-layang. Kalau zaman sekarang anak-anak main layang-layang tapi cuma sekedar kali. Sekedar ikut-ikutan saja. Kalau dulu musim mau sama tahu bikin layang-layang kalau dulu. Kalau sekarang beli. Lihat saja DP apa tuh? Kalau di lapangan orang pepol itu layang-layang, oh Tuhan tolong. Jelas. Mama minta uang. Apa ini? Minta uang beli layang-layang atau minta uang taruhan di apa di nama itu? Tampurung air. Minta uang beli kertas, beli benang, beli tasi alias nilon. Tunggu. Kalau itu sistem taruhan kan, yang di DP ukuran waktu itu air di dalam tampurung kalau sampai tenggelam kan DP batas waktu kan. Itu gimana? DP konsep cuma layang-layang besar-besar atau layang-layang kecil juga bisa? Cuma khusus layang besar saja yang orang bilang layang burung. Jadi itu dong pakai itu, tapi itu hiburan ya kalau sore. Ya hiburan. Pagi yang paling banyak ya. Oh pagi. Kan DP angin pagi bagus. Berarti itu pagi jam-jam berapa? Subuh begitu ya? Pokoknya mulai jam 6, jam setengah 6 juga mulai. Karena kalau pagi begitu DP angin tidak terlalu kencang. Jadi seru ya? Baru apalagi hal-hal yang paling ngerasa seru? Yang seru itu apalagi main goro. Orang bilang main goro tangan itu, karet tangan. Nah, itu di waktu sekolah kan tiap jam istirahat itu yang terang bermain. Itu pokoknya seru sekali. Padahal yang sebenarnya itu permainan yang tidak masuk di akal. Cuman hanya sejenis karet tapi bisa bikin senang hati. Dengan juga itu orang bilang main gambar-gambar wayang-wayang ya. Itu yang momen yang paling sangat seru. Itu kalau wayang kita kurang tahu. Yang bagaimana itu wayang? Gambar-gambar. Oh iya. Kalau di sini, kalau di Luke dong bilang itu foto-foto, main foto-foto. Foto-foto, oke. Wayang. Kalau bahasa Jawa bilang wayang. Oh iya. Jadi itu, nah kalau itu permainan wayang itu, dia kalau di Luke itu, ini anak-anak zaman 90-an itu DP otak tinggi, DP IQ saya rasa bagus. Iya. Supaya dong menang dong tempel. Yang sama dong tempel begini. Baku balik. Jadi mau baku pakas sekalipun mau dia lempar bagaimana, dia tetap hidup terus, menang terus karena dia pernah mau terbalik. Dia tetap balik ada gambar di atas, balik begini ada gambar yang sama juga. Tapi itu bagian dari strategi. Ya, strategi. Itu orang bilang kalau main paka. Kalau main sembunyi-sembunyi di sana apa nama? Cur benteng. Kalau dulu masih cur benteng, sekarang kan sudah ada yang baru itu orang bilang apa itu? Lempar botol ke apa itu? Lempar belek. Kalau di sini lempar belek. Terumpunya ini paling bagus lempar belek karena di Luwuk ini muka rumahnya saya
turun gunung. Jadi kalau dilempar kira-kira hampir setengah kilo ngana badus. Jadi kalau yang berjaga, kalau orang punya di sini, tidak tahu kalau kamu di sana, kalau di sini di Peseru itu kalau berjaga, ada yang berjaga kan? Misalnya ngana berjaga, ngana penjadi kan? Kita pulang tidur. Ngana bayangkan bagaimana dia sakit hati itu. Tunggu itu taman ada pulang tidur. Kalau ada pipa sembunyi bagus. Kalau apa lagi yang punya yang ngerasa yang kira-kira kalau bisa balik ngana mau balik ini karena ini masa kecil itu DP enak ini. Pokoknya itu saja yang kalau masih bisa dibalik, itu saja yang kita suka sekali. Main-main, maksudnya bermain dengan teman-teman. Dunia bermain ya, terutama itu kita teman yang paling kita suka sekali bermain itu Risman Kaumbur. Oh, hai Cimang. Ini Cimang di mana ya? Di Kalimantan. Jadi buat Cimang kapan-kapan orang mesti reunian ketemu. Ini ya. Jadi ngapain taman paling bagus dia itu? Iya, soalnya orang dari kecil dari SD sampai sekarang tidak pernah bakal lain. Baku bawa, baku sayang tidak pernah bakal lain. Tapi baku sayang sahabat kan? Sahabat, bukan baku sayang baku cewek. Baru tapi masih komunikasi? Ada komunikasi di Facebook. Itu mainan anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Jadi DP kelebihan juga anak-anak zaman sekarang bisa menghubungkan orang dengan orang-orang yang jauh. Karena kalau anak-anak zaman dulu dia DP lingkup terbatas. Misalnya orang di kampung cuma di kampung itu. Kampung-kampung lain orang tidak kenal. Iya. Kan? Tapi kalau anak zaman sekarang nggak sampai di ujung dunia manapun, yang penting bermain internet, bermain sosial media, buku kenal. Walaupun tidak pernah buku lihat fisik. Gitu kan? Jadi masing-masing ada DP kelebihan, masing-masing juga ada DP kekurangan. Tinggal bagaimana orang menyatukan. Iya toh. Iya. Asik. Mantap. Jadi buat teman-teman sekalian, itu sebagian cerita-cerita kita di masa kecilnya orang. Karena masa kecil itu hal yang paling menyenangkan, tidak bisa orang lupakan karena itu bagian dari nostalgia kehidupannya orang. Masa kecil itu masa yang paling santai karena di masa kecil itu orang hanya pikir bermain, santai, berteman akrab, tidak pernah menyakiti hati teman. Beda dengan ketika kita dewasa, begitu banyak masalah yang kita hadapi, begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan yang mungkin membuat kita menjadi penat, membuat kita menjadi pusing. Tetapi masa kecil itu adalah hal yang sangat bertolak belakang. Di situ kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi jika bisa di flashback, kita memang kebanyakan orang mungkin ingin balik ke masa-masa itu. Jadi dari poin terpenting dari pembahasan atau ngobrol-ngobrol santai kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita tetap menjadi dewasa dan kita bisa merasakan nikmatnya masa anak-anak kita, yaitu poin yang dapat kita ambil adalah dalam persahabatan tidak memandang siapa dia, dan dalam menyelesaikan masalah kita harus berpikir dewasa seperti saat kita dewasa. Jadi buat teman-teman sekalian, jadikan masa kanak-kanak kalian sebagai panutan, sebagai tolak ukur di mana kebersamaan dan persahabatan lebih dari apapun. Bawa rasa itu ke masa dewasa kalian agar kita bisa tetap mempunyai sahabat yang luar biasa dan bisa tetap menghargai sahabat kita dimanapun kita berada. Jadi buat kalian semua, sampai jumpa. Salam cinta buat kalian semua. Dadah. Bye-bye. Karena rasa tak pernah bohong. Aduh.